Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Arus Kas, yang dimana di dalamnya terdapat laporan arus kas, analisis arus kas, dan rasio arus kas. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai moderator, Regita Melana, lalu ada Rifki Aminullah, dan juga Sri Wahyuni. Laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Relevansi kas yaitu menganalisis arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan termasuk operasi pendanaan dan juga sumber investasinya merupakan salah satu pekerjaan investigatif yang paling penting. Analisis ini membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Yang pertama, likuiditas, yaitu merupakan ketersediaan untuk menjadi kas dari aset dan liabilitas. Terus solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar liabilitas ketika jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk bereaksi dan juga menyesuaikan diri dengan peluang dan juga tantangan. Laporan berdasarkan aktivitas atau aktivitas operasi atau biasa disebut operation activity adalah aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan, tidak hanya aktivitas pendapatan dan beban yang dipresentasikan dalam laporan laba rugi. Aktivitas operasi juga termasuk arus kas masuk neto dan juga arus kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang terkait seperti pemberian kredit kepada pelanggan investasi pada persediaan dan juga memperoleh kredit dari pemasok. Terdapat 2 jenis aktivitas operasi. Yang pertama aktivitas investing activity yang merupakan sarana untuk memperoleh dan melepas aset non-kas. Yang kedua ada aktivitas pendanaan financing activity yang dimana merupakan sarana distribusi dan juga menarik dan juga menyediakan untuk mendukung aktivitas bisnis meliputi peminjaman, pelunasan dana, dan dengan obligasi. Penyusunan laporan arus kas ada 2 metode, yaitu pada metode tidak langsung di mana disesuaikan dengan pos pendapatan atau beban non-kas dengan akural untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Terus yang kedua ada metode langsung, akan disediakan berikutnya sebagai perbandingan. Metode langsung menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual yang terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik dalam menilai jumlah arus kas. Persiapan laporan arus kas yang dimana perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan laba neto terlebih dahulu disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas yang kemudian lebih disesuaikan dengan kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi laporan posisi keuangan untuk menghasilkan arus kas dari operasi maupun aktivitas investasi dan juga pendanaan. Yang dimana tujuannya untuk memindahkan dari bagian operasi laporan arus kas. Investasi metode akuitas atau biasa disebut dalam metode investor akan mencatat presentasi kepemilikan saham perusahaan investasi sebagai laba dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi sebagian dari laba yang tidak didistribusikan merupakan laba non-kas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Regita Melana, yaitu akuisisi perusahaan dengan saham. Kontribusi atau iuran kas kepada program pensiun dicatat sebagai pengurangan kas dan adanya peningkatan saldo investasi selisih antara beban, imbalan, atau dengan kontribusi. Kas kepada program yang didanai atau imbalan kas yang dibayar langsung dari dana perusahaan. Dalam kasus program imbalan pasca sarjana yang tidak didanai harus ditambahkan ke laba itu dalam perhitungan arus kas neto dari aktivitas operasi. Berikutnya yaitu implikasi analisis arus kas. Keterbatasan dalam laporan arus kas. Yang pertama, dalam prakteknya tidak mensyaratkan penggunaan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga atau dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklarifikasikan sebagai arus kas operasi. Dan yang ketiga, pajak penghasilan diklarifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, penghapusan keuntungan atau kerugian atau penjualan aset tetap sebagai pajak. Baik, untuk selanjutnya yang B,
Analisis arus kas analisis berguna untuk menjumlahkan seluruh sumber utama kas dan penggunaan kas selama beberapa tahun karena periode laporan tahunan atau kuartalan umumnya terlalu pendek untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna titik. Contohnya, pendanaan proyek besar yang sering dikerjakan selama beberapa tahun dalam pengevaluasian sumber dan penggunaan kas. Analisis harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah pengganti aset dibiaya dari dana internal atau eksternal. Yang kedua, apa sumber pendanaan untuk suatu ekspektasi dan akuisisi bisnis. Dan yang ketiga, apakah perusahaan bergantung pada pendapatan eksternal dan lain-lainnya. Dan materi berikutnya yaitu pengukuran arus kas alternatif. Penggunaan laporan keuangan seringkali menghitung laba neto ditambah dengan penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran kasar atau arus kas operasi. Salah satu varian dari pengukuran ini adalah FBITDA. Baik, akan dilanjutkan kepada Saudari Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari rekan saya yaitu Rifki Aminullah. Materinya mengenai arus kas bebas kegunaan. Nah, kegunaan analitis yang berasal dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas. Arus kas bebas positif ini mencerminkan sejumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah menyisihkan untuk kebutuhan suatu pendanaan dan juga investasi. Gunanya ini untuk mempertahankan kepastian produktif pada tingkat yang ada pada saat ini. Nah, pertumbuhan dan juga fleksibilitas keuangan tergantung pada ketersediaan arus kas bebas yang ada. Jumlah pengeluaran modal yang dibutuhkan untuk mempertahankan kepastian produktif biasanya ini tidak selalu diungkapkan, tetapi sebaliknya, jumlah pengeluaran modal tersebut sebagai bagian dari total pengeluaran modal yang selalu diungkapkan, tetapi dapat mencakup pengeluaran untuk ekspansi kapasitas produktif, pemisah pengeluaran modal antara dua komponen. Nah, komponen-komponen ini diungkapkannya sangat-sangat rumit. Laporan arus kas tidak memisahkan pengeluaran modal menjadi komponen pemeliharaan dan juga perluasan. Materi yang kedua yaitu mengenai arus kas sebagai validator. Nah, di dalam arus kas sebagai validator ini mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan yang pertama yaitu untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang dimiliki oleh dan direncanakan perusahaan. Kegunaan yang kedua yaitu untuk menilai sebuah kapasitas ekspansi perusahaan di mana di masa depan kebutuhan modalnya dan sumber arus kas masuknya suatu perusahaan. Nah, kegunaan yang ketiga yaitu laporan arus kas berguna untuk mengidentifikasi hasil atau ekspektasi operasi yang salah ataupun menyesatkan perusahaan. Selain memiliki kegunaan, arus kas sebagai validator ini digunakan sebagai petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuknya itu adalah yang pertama sebagai visabilitas atau kelayakan pembiayaan pengeluaran suatu modal. Petunjuk yang kedua yaitu untuk sumber kas atau ekspansi pembiayaan. Petunjuk yang ketiga yaitu ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Yang keempat, kebijakan dividen masa depan. Yang kelima yaitu kemampuan untuk memenuhi persyaratan hutang. Keenam, sebagai kualitas laba. Ketujuh, sebagai praktik keuangan oleh sebuah manajemen dan lain-lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu mengenai C, rasio dan arus kas. Di rasio arus kas ini ada dua materi pokok. Yang pertama, rasio kecakupan arus kas dan yang kedua, rasio reinvestasi kas. Rasio kecakupan arus kas adalah
sebuah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal investasi pada persediaan dan juga dividen tunai. Nah, untuk menghilangkan pengaruh siklus yang ada di perusahaan, jumlah total 3 tahun biasanya digunakan untuk menghitung rasio ini. Selanjutnya yaitu rasio reinvestasi kas. Nah, rasio ini merupakan ukuran atau presentasi investasi dalam aset yang mencerminkan sebuah kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi lainnya. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.